Saya di sini di Google sini, kemudian saya akan cari jurnal saya. Ya, judulnya adalah Harta, ya, Harta dalam Al-Quran. Ini tulisan saya sudah lama sekali ya, pakai Amisno titik PDF. Oke, kita lihat apakah file saya masih ada. Mestinya ada. Kayak ini, eksistensi harta perspektif Al-Quran. Ini ada di Markas Jurnal Al-Hidayah, ya. Di Tahkim juga ada sebenarnya nih, ya, di Tahkim juga. Kemudian juga di apa lagi nih, ya. Di beberapa itu saya rasa ada juga nih, ya. Karena dulu saya sempat berapa kali di ini kan ya, diterbitkan. Oke. Nah, ini ada jurnal At-Tadabbur, Eksistensi Harta Perspektif Al-Quran. Kemudian ini jurnal ya, teman-teman semuanya. Ini jurnal At-Tadabbur, jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, karena ini tafsir ya, nanti boleh buka ini jurnal At-Tadabbur. Ini semuanya bicara tentang ayat hadis, tapi tidak hanya ekonomi semuanya. Oke, saya ambil yang PDF, 17 ternyata terbitnya. Nah, ini eksistensi harta perspektif Al-Quran menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur. Oke, kita lihat ya. Jadi nanti ini adalah tugas akhir dari pembahasan dari mata kuliah ini. Jadi semuanya wajib menghasilkan seperti ini. Ya, hasilnya yaitu artikel jurnalnya ya beda-beda dikit dari sisi gaya selingkungnya saja. Baik, eksistensi harta perspektif Al-Quran. Saya awali dengan abstrak ya, nanti cara menulis abstrak mungkin boleh bertanya, kemudian kata kunci ya. Kemudian saya mulai dengan introduction atau pendahuluan. Ya, pendahuluan sangat normatif bicara tentang Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya ambil dari Mabahis fi Ulumil Quran dari mana Al-Qathan ya. Kemudian harta dalam bahasa Arab saya sebutkan lima la yamilu mailan ya dalam sebuah syair dikatakan ro'aitu nasa qad malu ila man indahu mal wa ro'aitu nasa qad malu ma la indahu mal. Jadi dikatakan seperti itu. Jadi saya lihat manusia itu cenderung mendekati orang-orang yang memiliki harta. Dan sebaliknya, saya juga lihat manusia itu cenderung menjauhi malayamilu ya dari orang-orang yang tidak memiliki harta mal. Atau apa itu mal? Mal itu adalah kullu syai'in lahu kimatin ya. Nah, di sini langsung saya bahas tentang harta dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah ini dari Ali Hasan ya, ada surat An-Nisa ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattaba'una syahwata an tamilu mailan azima. Jadi ada kata-kata tamilu mailan. Di situ ada merupakan akar dari malayamilu malan wa amwalan. Kemudian juga surat An-Nisa ayat 129 juga walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili. Ini juga menggunakan apa kata-kata mailu. Ini namanya tafsir bil maksur. Pasti kita cari bahasanya dulu. Nah, sedangkan harta secara etimologi ini secara terminologi saya ambil dari Nasrun Harun, Prof. Nasrun, ma yamilu alaihi tabaul insan wa yumkinu idharuhu ilal waqtil hajah au kana ma yumkinu khiyazatahu wa khirazahu wa yantafi'u bihi. Nah, ini kayaknya bahasa Arabnya enggak masih kisah insan ini jadi insat nih salah nih tulisannya ya. Nah, ini di jurnal gitu ya. Ini kaitan dengan harta. Yang lebih simpel adalah dari Prof. Rahmat Syafi'i di buku Fikih Muamalah, kullu ma lahu qimatin yalzimu matlafiha bidomanihi. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Kalau saya lebih simpel lagi, kullu syai'in lahu qimatin. Segala sesuatu yang memiliki nilai indanas pada sisi manusia. Nah, pembahasannya mulai dari sini. Ya, jadi pertama adalah karena saya bahasnya itu tentang harta dalam Al-Quran gitu ya, maka pertama itu saya kumpulkan ayat-ayat tentang harta.
baik itu tadi yang secara lughatan ataupun istilahan. Tapi biasanya lebih yang ke istilahan. Sehingga dari kata-kata itu ya dari kata-kata mala, yamilu, mailan, kemudian apa? Kemudian dikumpulkan menjadi satu dan kita detailkan. Oh, ternyata ayat ini bicara tentang harta dari sisi jenisnya. Oh, ayat ini berbicara tentang harta dari sisi mungkin fungsinya, ya, dari sisi akibatnya, dari sisi kewajiban zakatnya. Nah, saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke 155, yang di situ harta itu sebagai fitnah atau ujian bagi manusia. Saya yakin sering dengar ini ya ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ wabasyiris sabirin. Ya, sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di situ ada kata-kata wanaksim minal amwal. Ya, dan dikuranginya harta atau berkurangnya harta. Wanaksim minal amwal. Kemudian saya jelaskan di sini ayat ini menyebutkan harta sebagai satu ujian bagi manusia. Kenapa? Walanabluwannakum, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan apa? Salah satunya adalah dengan harta, terutama dengan sedikitnya harta. Nah, di sini ada penjelasan ya kalimat walanabluwannakum bisyai'in, ya, artinya memberi informasi kepada kita bahwa Allah taala akan memberikan bala atau cobaan atau fitnah kepada manusia. Salah satunya adalah dengan wanaksim minal amwal. Nah, kaitannya ayat ini, ya, ayat sebelumnya ini di surat Al-Baqarah 155, ternyata korelasinya juga ada di surat At-Taghabun ayat ke-15. Dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ya kan? Ya, jadi dikatakan apa? Sesungguhnya harta, ya, kemudian anak-anak kalian, ya, itu adalah apa? Adalah fitnah, adalah cobaan. Jadi tadi surat Al-Baqarah itu betul, wa nabluwannakum di sini juga ya fitnah, bahkan jelas menggunakan kata-kata fitnah, ya. Kemudian di ayat yang lainnya juga sama ternyata, ya. Ini di surat apa? Al-Anfal ayat ke 28 dikatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa annallaha, betul ya. Oke, jadi ketahuilah bahwasannya harta dan anak-anak kalian itu adalah cobaan, fitnah, ya. Dan sungguhnya di sisi Allah pahala yang benar. Nah, fitnah di sini, fitnah harta seringkali tidak dapat dirasakan oleh pemiliknya. Maka pengulangan ayat yang senada tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di surat Ali Imran juga latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi konteksnya ini bicara tentang fungsi dari harta. Ya, jadi ayat ini menunjukkan tentang ya bahwasannya ujian itu bisa dalam bentuk banyaknya harta ataupun sedikitnya harta. Ya, karena tadi sifatnya adalah fitnah itu adalah harta secara umum, ya, termasuk harta yang sedikit dan seterusnya. Nah, ini juga dikuatkan dengan hadis. Tadi kan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, ya, kemudian ayat Al-Quran dengan hadis dikatakan an Ka'ab bin Iyad qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah fitnatu ummati al-mal. Ya, qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahih gharib, ya. Dari Ka'ab bin Iyad telah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat likulli ummatin fitnah, ya. Jadi setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya, dan fitnah umatku al-mal, ya, clear sekali, jelas sekali, ya. Hadis ini riwayatnya adalah Hasan, Sahih, dan Gharib, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Riwayatnya Tirmidzi, ya. Ini hadisnya. Nah, kemudian kita jelaskan lagi nih, misalnya saya ambil dari kitab apa Al-Mal Anta wal Mal, ya, karya dari Al Adnan At-Tarsah menyatakan bahwa para pemilik harta tidaklah gembira
dan selamat dari segala masalah. Akan tapi dia juga akan mendapatkan berbagai masalah dengan harta dan kehidupannya. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap jiwa itu akan merasakan mati, akan meninggal. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ada keburukan, ada kebaikan juga itu adalah eh, cobaan atau fitnah, termasuk juga harta. Ya, tapi harta yang baik itu juga penting. Dalam riwayat Ahmad dikatakan ni'mal malus salih lil mar'i salih rawahu Ahmad. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada seorang yang saleh. Ya, nah, jadi walaupun fitnah apa harta itu fitnah, tapi kalau digunakan untuk kebajikan, maka itu akan menjadi jalan kepada al khair, kebaikan, gitu ya. Nah, ketika ini dijelaskan nih Ibnu Abbas nih ya, Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas menyebutkan bahwa wanaksim minal amwal tadi ayat yang sebelumnya tuh di Al-Baqarah itu adalah hilangnya harta. Ya, hartanya berkurang. Ini di tafsir Ibnu Abbas. Ya, ini juga Ibnu Katsir juga menyebutkan sama bahwasanya walana bluwannakum hatta na'lam al-mujahidina minkum wasabirina wa nablu akhbarakum. Ya, maksudnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kalian atau agar kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal. Surat Muhammad ayat ke-31. Jadi ujian itu bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Ya, rasa takut kepada musuh serta kekurangan harta. Faiza, ini surat apa ya? Hmm. Ini surat atau apa nih ya? Surat An-Nahl ayat ke-112 ya. Ini kemarin kayak bagian saudara nggak sebutkan wa faida apa faida nih? Nanti bisa baca ya fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf ya. Bahwasanya dikatakan karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat ya. Ini juga penjelasan lagi ya, misalnya Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir menyebutkan bahwa walanabluwanakum itu maknanya adalah Allah Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya agar dapat diketahui siapa yang termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kuat. Ya, kemudian Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya di Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan beliau menyebutkan bahwa wanak siminal amwal kekurangan harta yang mencakup segala kekurangan harta seperti kehilangan, tenggelam, diambil secara paksa oleh penguasa, dirampok dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Tentang fitnah dari harta itu yang pertama tuh, ya. Kemudian terus lanjut lagi nanti boleh dibaca. Ini kan online ada ya. Ini juga penjelasan tentang walana bluwanakum terus gitu yang pertama baru. Yang kedua adalah harta larangan memakan harta orang lain secara batil. Ini di surat Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Ya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dan kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kalian mengetahuinya. Nah, ini pertama boleh menggunakan tafsir, misalnya di tafsir Jalalain itu disebutkan tentang asbabun nuzul dari Al-Baqarah 188 ini asbabun nuzulnya. Kemudian makna dari lafadz al-batil itu seperti apa ya. Kemudian juga makna ini juga sama ternyata dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Di situ ada kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi ada kata-kata yang sama la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya. Jadi menunjukkan tidak boleh konsumsi mengambil menggunakan harta orang lain secara batil ya. Ya, ini kan jelas sekali nih ya, jangan makan harta mereka. Sungguhnya dengan adalah kata ini di surat wala taqul amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Itu surat Al-Baqarah ya. Ini surat An-Nisa nih. Mohon maaf salah ketik nih ya. Nulisnya orangnya juga nggak dikoreksi lagi nih ya. Nah, ya. Kemudian di Al-Baqarah 210 juga innal ladzina ya'kulu amwal yatama. Ini juga sama nih, salah nih.
ya bukan Al-Baqarah nih, ini surat An-Nisa ini, ya. Ini yang editornya berarti nggak diperiksa lagi. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, ya. Ini juga surat An-Nisa ayat yang ke 10, ya. Kemudian tadi terkait dengan tadi surat An-Nisa ayat ke-10 di sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dikatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas as-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufarriqu lil jamaah. Ya, jadi tidak halal artinya haram darah seorang muslim kecuali tiga sebab: as-sayyibuz zani, orang yang berzina; nafsu bin nafsi, artinya ada kisos di situ; watari kulidinihi, ya keluar dari agamanya; al mufariqu lil jamaah, atau keluar dari jamaah. Ini riwayat Muslim. Nah, ini sebenarnya kaitannya itu dengan apa? Ya tidak boleh mengambil harta orang lain, ya, dengan cara yang batil. Dikatakan apa itu? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, jadi tidak boleh harta kalian dengan cara yang batil. Itu juga kaitannya dengan apa? Dengan larangan, ya, wala tanabazu bil alqab, ya. Kemudian di An-Nisa 109 tadi sudah disebutkan penjelasan dari sama, ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Di sini ada penjelasan tafsir dari Mujahid meriwayatkan sampai kepada Ummu Salamah, katanya dikatakan an Ummu Salamati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala inna ma ana basyarum wa inna ma ya'tinil hasni fala'alla ba'dukum ayyakuna al-khinu bi hajatihi min ba'di fa'aqdalahu fi man qadaitu law bi haqqil muslim fa innama huwa qit'atun minan nar falyahmiluha aw liyadwaruha, ya. Sungguhnya aku ini hanya manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila datang kepada suatu perkara terjadi antara kalian dan di antara kalian ada yang lebih kuat berargumentasi dibandingkan yang lain, kemudian aku memutuskannya, maka barang siapa yang aku putuskan masalahnya ternyata tidak sesuai dengan haknya sebagai, maka itulah bagian dari api neraka, maka ambillah dan tinggalkanlah. Ini kaitannya dengan apa? Sengketa di dalam harta, ya. Nah, di sini ada ayat dan hadis menunjukkan keputusan hakim, ya, tentang harta. Ibnu Abbas juga menyebutkan tentang bil batil, maksudnya adalah, ya, Ibnu Abbas menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu la taqul amwalakum bainakum bil batil. Bil batil itu menurut Ibnu Abbas itu adalah al-zulmu, kezaliman, ya, asariku, mencuri, ya, kemudian juga merampok dan mengingkari janji serta akad yang lainnya. Nah, ini boleh dilihat juga, demikian juga ini juga disebutkan oleh di tafsir Jalalain juga, ya. Nah, kenapa dalam riwayat juga dikatakan kulul muslim alal muslimi haramun damuhu wa irtuhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Nah, ini tiga, harta sebagai sarana berbuat kebajikan. Ini 25 halaman, banyak banget ini, ya. Kemudian seperti ini penggunaannya, ya. Untuk nanti penjelasan. Kemudian harta sebagai perhiasan dunia ini di surat Ali Imran cukup jelas sekali: zujina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijelaskan tuh apa itu zujina linnasi hubbus syahwat, apa itu syahwat, apa itu al qanatir muqantara, apa itu khailil musawwamah, apa itu al-an'am, ya, al-an'am, ya, apa itu al-hars dijelaskan, kemudian penjelasan dari para tafsir, kemudian juga di saat inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha zinah, ya, artinya adalah perhiasan, ya. Ada kintoro, ya, atau itu ihdahuna kintoro. Ternyata secara bahasa itu Tabrani ini, Imam Tobari, ya, menafsirkan al-kintor itu dengan ikatan ikatan harta yang besar. Kama qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintora. Sedang kami telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, ya. Ini cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan akwal dari para ulama, Al-Qur'an dengan bahasa Arab, nanti Al-Qur'an dengan penjelasan yang lebih rinci di era sekarang ini, ya. Itu adalah tafsir hadis ekonomi. Ini syariah infak serta harta memiliki harta.
syariah infak dalam setiap harta yang dimiliki. Ya, ini biasanya di wakaf yang kemarin masih ingat nggak yang ikut acaranya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, ini ayatnya apa itu mama, apa itu makna dari tunfiku mimma tuhibbun, apa makna dari min syai'in, apa makna dari fa innallaha bihi alim. Kemudian tafsirnya bagaimana, Imam Waqi menjelaskannya cukup banyak. Ya, kemudian juga komparasi ayat dengan ayat yang lainnya di surat Al-Munafikun, ya di surat Al-Baqarah juga, kemudian hadis tentang qala Allah tabaraka wa taala ya ibna Adam anfik alaika wa qala yaminullahi mala'an aw malla wa qala ibnu Numair mal'anun sahaun la yaghituha syai'ul laila wan nahar. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, niscaya karuniaku akan tercurah pada kalian. Wasadaqatu ya tutfiul khati'ata kama yutfi'u atau kama yutfi'ul ma. Sedekah itu dapat melenyapkan kesalahan dosa seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kaitan juga penjelasan dari ayat itu. Kemudian harta sebagai sarana untuk berjihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya dulu, baru dengan ya diri mereka sendiri, dengan jiwa mereka. Ini makna jihad dengan apa? Dengan harta gitu ya. Alladzina amanu fi sabilillah, kemudian daroja wahajaru wajahadu. Ini ada pendapatan dari Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi ya, kemudian juga beberapa komparasi dengan ayat yang lainnya ya, kemudian juga ini dari As-Sunnah cukup banyak ini ayat-ayatnya. Nah, jadi kesimpulannya ketika saya menulis tentang harta itu ada enam. Harta adalah salah satu fitnah ujian bagi manusia. Al-Baqarah 155. Larangan memakan harta orang lain secara batil. Al-Baqarah 188. Kemudian harta sebagai sarana manusia untuk berbuat kebajikan. Al-Quran Al-Baqarah 195. Harta sebagai perhiasan dunia. Ali Imran 14. Syariah infak dalam harta. Ya, Ali Imran 92. Harta sebagai sarana berjihad. Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke 20. Daftar pustaka, ini daftar pustakanya. Dulu zaman dulu masih nulis sendirian ini ya.